Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kelemahan mantan yang gak mempan digempur dengan amalan apapun, ya. Nah, kita sudah pernah membahas di video sebelumnya, ya, tentang ciri-ciri mantan yang kebal dengan semua amalan, ya. Artinya kita mencoba untuk menarik mantan balik, tetapi itu tidak memberikan perubahan dan pengaruh apapun pada diri mantan. Kenapa dia bisa kebal, ya, dengan semua amalan tadi? Bisa jadi karena dia memang tekun ibadahnya, rajin memagari dirinya sendiri. Jadi contoh nih, ya, bagaimana cara memagari diri kita? Setiap pagi dan sore kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, setiap pagi dan sore. Nah, itu otomatis tuh pagaran kita menjadi sangat kuat. Banyak amalan itu dikerjakan pada malam hari. Nah, tujuannya apa? Agar misal tadi mantan atau orang yang dicintai sudah terlelap tidur, ya. Sehingga energi amalan itu bisa masuk ke dalam dirinya tanpa hambatan. Kalau mantan termasuk orang yang jarang ibadah. Nah, tapi kalau mantan ini orang yang tekun ibadahnya, ya tidurnya adalah ibadah. Sebelum tidur dia berwudu dulu, sholat witir dulu, kemudian dia membaca doa, maka tadi dia akan terlindung, ya, dari segala jenis energi yang mendekat kepada dia, ya. Nah, itu kalau mantan yang tekun ibadah, ya. Ada juga mantan yang tidak tekun ibadah tapi orang tuanya yang tekun ibadah. Doa-doa dari orang tuanya itulah yang kemudian menjadi pagaran untuk dia, apalagi kalau dia masih satu rumah dengan orang tuanya, ya. Biarpun dia sebelum tidur tidak pernah berdoa, tetapi semua energi mendekat ke rumahnya tidak bisa. Karena orang tuanya rajin ibadah, rumahnya dia pagari, anak-anaknya dia pagari, dan seterusnya. Nah, maka jadilah nih mantan ini adalah orang yang kebal, ya, dengan semua energi amalan. Nah, tetapi kan setiap manusia itu punya kelemahannya. Okelah dia kebal dengan semua energi amalan, tetapi sebagai manusia biasa, dia punya kelemahan. Nah, apa itu? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Saya lihat subscribernya sudah di atas 100.000, ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, ya. Dan terus ikuti video-video di channel kita ini, dan semoga mantan bisa kembali. Semoga Anda menikah dengan orang yang Anda cintai. Amin, ya. Nah, jadi ya, kalau mantan ini kebal, ya, tidak mempan dengan semua amalan, artinya kita sudah mengamalkan itu selama bertahun-tahun misal gitu, ya. Dan seharusnya kan kalau sudah bertahun-tahun energinya sudah sangat besar tuh. Tapi tetap saja tidak ada perubahan apapun pada diri mantan. Nah, maka apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama ya, kita harus melepaskan energi amalan itu dari diri kita. Ya, kan banyak orang yang mengerjakan amalan, semakin dia kerjakan, semakin terasa pusing atau semakin terasa berat, ya. Tidak pusing tapi merasa berat saja gitu. Ya, sehingga jadi pengennya tidur terus atau lemes gitu. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena energi dari amalan tadi tidak bergerak dari diri dia, ya. Jadi kalau doa itu dia akan naik secara vertikal dari kita naik ke langit, ya. Langit pertama sampai langit ketujuh. Kalau amalan itu energinya bergerak dari kita kepada mantan itu atau kepada orang yang dicintai secara horizontal. Tapi dua-duanya ini, ya, kalau kita ibaratkan mobil, dia butuh bensin, ya, butuh mesin atau penggeraknya, butuh dorongan, ya, gitu. Nah, seperti misalnya kotak itu ya, ringan saja, tapi tidak ada dorongan, ya dia di situ saja, tidak akan bergerak. Ya, tapi kita dorong begitu kotak tadi akan bergerak. Nah, jadi yang menggerakkan doa itu naik ke langit itu adalah membaca sholawat. Begitu juga yang menggerakkan sebuah amalan itu untuk sampai kepada orang yang kita inginkan itu adalah membaca sholawat. Nah, maka untuk membebaskan atau melepaskan energi amalan itu dari diri kita, nah sekarang perbanyak membaca sholawat ya. Dan kalau kita merasa mantan ini memang kebal terhadap semua amalan, ya amalannya dihentikan. Tapi perbanyak membaca sholawat agar sisa-sisa energi yang masih ada di sekeliling kita bisa kita dorong. Nah, jadi energinya biar saja berada di sekeliling mantan, biarpun dia kebal, energinya akan berputar-putar di sekeliling mantan dan kita merasa fresh. Ya, inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusalli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa kita harus rajin membaca sholawat ya. Jadi yang belum rajin membaca sholawat, monggo dicoba ya. Insya Allah itu terasa lebih bugar, lebih fresh, pikiran terang ya, terasa ringan ya, dan seterusnya. Nah, jadi itu. Yang kedua ya, kalaupun mantan ini kebal terhadap amalan ya, tapi mantan tidak akan pernah bisa kebal terhadap takdir. Makhluk seperti kita manusia dan makhluk apapun semuanya tunduk kepada takdir. Ya. Artinya apa? Amalannya kita hentikan, berdoanya sekarang yang harus kita perbanyak. Ya. Jadi kita berdoa nih ya, contoh doa versi kita. Ya Allah, jadikanlah mantan ini ya. Tapi kalau berdoa jangan menyebutnya mantan ya. Jadikanlah, kita sebut namanya, jangan lupa nama orang tuanya, bin atau binti siapa, sebagai jodohku fid dunya wal akhirah. Amin. Ya, itu doa versi kita sendiri. Nah, kita berdoa tuh. Setiap ada waktu yang mustajab, kita berdoa. Kan doanya pendek tuh. Ya Allah, jadikanlah jangan mantan ya nyebutnya. Sebut namanya. Ya Allah, jadikanlah
ya, fulanah binti fulan misal, sebagai jodohku selamanya fid dunya wal akhirah. Kan tidak sampai 15 detik tuh membaca doa gitu. Setiap ada waktu yang mustajab kita berdoa. Hujan turun, waktu mustajab, 15 detik berdoa. Kemudian ketika kita sedang berpuasa, ya, perbanyak berdoa. Saat kita berbuka puasa, 15 detik berdoa. Ya. Apalagi misal ketika Jumatan, kalau laki-laki, khatib duduk di antara dua khutbah, 15 detik kita berdoa. Apalagi terbangun malam hari, ya, sepertiga malam menjelang fajar. Nah itu, ini sering saya sampaikan. Kalau kita berdoa di luar waktu sepertiga malam menjelang fajar itu, doanya harus naik sampai langit lapis ketujuh. Tapi kalau pada sepertiga malam menjelang fajar, doanya cukup naik ke langit lapis pertama atau langitnya dunia. Karena apa? Karena pada waktu itu Allah turun ke langitnya dunia untuk mengabulkan doa-doa. Itu kenapa berdoa pada waktu itu sangat cepat terkabulnya, cuman memang berat. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhiru. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia setiap malam pada sepertiga malam menjelang fajar. Ya, sulusul lail akhir. Fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Kita berdoa setiap ada waktu yang mustajab. Ya. Nah, dan kita berdoa agar mantan jadi jodoh kita selamanya. Artinya apa? Kalau memang takdir kita dan mantan berjodoh, maka doa kita itu akan memperkuat takdir. Oke. Kalau mantan ditakdirkan bukan jodoh kita, maka takdir akan berubah. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Ya, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Karena itu mantan bisa kebal terhadap semua amalan, tapi dia tidak kebal terhadap takdir. Kita berdoa minta kepada Allah, Allah kabulkan doa kita, takdir bisa berubah. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Artinya, dari mantan menjauh sejauh-jauhnya, Allah kabulkan doa kita, mantan akan balik sendiri. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.